Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Welcome back to my channel edukasi yang insya Allah akan mengedukasi kalian semua. Oke, sebentar lagi mau ada penilaian akhir semester ganjil nih. Udah belum? Yuk join di sini biar persiapannya lebih mantep, lebih matang. Yuk. Oke, hari ini kita akan ngebahas topik tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda negara. Let's pay attention. Bismillah, kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ilustrasi pintu ya. Ayah ingin memasang gagang pintu pada pintu rumahnya yang memiliki panjang lengan momen L dengan gaya F yang sama. Agar pintu lebih mudah dibuka dan ditutup, maka ayah harus memasang gagang tersebut pada nomor fisika, guys. Mau memasang gagang harus benar-benar diperhatikan. Nah, bagaimana dengan kamu? Iya, kamu. Untuk menjawab soal ini, kita harus tahu konsep tentang momen gaya atau torsi. Ingat, hubungan antara lengan momen dengan momen gaya. Gimana hubungannya? Baik-baik saja dong ya. Oke, jadi hubungannya adalah semakin panjang lengan momen, semakin besar momen gaya. Artinya apa? Semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, maka momen gayanya semakin besar. Itu artinya apa? Pintu lebih mudah dibuka atau ditutup. Nah, dari konsep ini bisa kita jawab. Jadi, cari yang letaknya paling jauh dari engselnya. Sehingga jawabannya adalah E, 5. Easy, go. That easy, man. Number 2. Perhatikan gambar berikut. Jika gaya F1, F2, dan F3 sama besar, maka urutan gaya yang menghasilkan momen gaya dari yang terkecil sampai terbesar adalah... Untuk menjawab soal ini menggunakan konsep momen gaya atau torsi. Lihat hubungan antara gaya dengan momen gaya. Jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta, maka untuk mencarinya, torsi sama dengan F dikali L dikali sin theta, di mana F-nya adalah gaya, L-nya adalah lengan momennya, dengan theta adalah sudutnya. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Kan? Di F1, 2, dan 3. Urutan gaya yang menghasilkan momen gaya dari terkecil sampai terbesar adalah F3, F2, dan F1. Ingat, yang F1 kan sudutnya 90 derajat. Sinnya, sin 90 kan 1. Jadi nilainya lebih besar daripada F2 yang sudutnya lebih kecil dari 90 kan. Nah, misalnya kita anggaplah 30 misalnya. Sin 30 baru setengah kan. Sedangkan yang F3 yang paling kecil karena sudutnya 0. Sin 0 ya 0. Jadi hasilnya 0 yang di 3. Paling kecil yang minimal. Jadi kalau kita urutkan, dari terkecil adalah F3, F2, dan F1. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Question 3. Siska ingin menutup pintu dengan gaya 8 Newton. Tetapi Iqbal secara tidak sengaja
berlari menuju pintu sehingga pintu terdorong keluar dengan gaya sebagai berikut. Ini ilustrasi gambarnya. Jadi gaya yang didorong atau yang diberikan oleh Iqbal 12 Newton. Pertanyaannya, jika lebar daun pintu 1 meter, besar dan arah momen gaya yang tepat adalah ini. Oke, untuk menjawabnya, gunakan momen gaya atau torsi. Ini gambarnya ini masih ingat? Nah, kita harus melihat arah putarannya terhadap apa? Ya, terhadap engselnya. Kita mulai dari yang 12 Newton dulu. Kita putar. Oke, ternyata arahnya apa? Berlawanan jarum jam. Berlawanan, kita kasih tanda positif. Oke, kita lanjutkan dengan yang gayanya 8 Newton. Kita putar menuju engsel. Bisa diputar arahnya searah jarum jam. Sehingga tandanya negatif. Nah, dari ini kita bisa menghitung momen gaya. Oke, momen gaya di engselnya atau kita simbolkan dengan tau 0 di sini sama dengan tau 1 ditambah tau 2. Oke, sekarang kita cek tau 1. Tau 1-nya yang 8 Newton ya. Kan negatif. Berarti negatif F1 dikali L1 0 ditambah F2 nggak bertambah karena F2 nilainya positif. Dikali lengan momen benda yang kedua atau gaya yang kedua terhadap engselnya L2 0. Nah, sehingga kita hitung gaya F1-nya 8 Newton, panjang atau lengan momennya dari Newton ini ke engsel itu, L-nya kan 1 meter tadi di soal. Dikali 1 ditambah F2-nya 12 Newton dikali lengan momennya 1/4 L, artinya 1/4 dikali L-nya kan 1, jadi 1/4 dikali 1. Nah, kita hitung, ini negatif 8 ditambah 3, hasilnya negatif 5. Negatif ini menunjukkan arahnya. Oke, negatif ini kan arahnya kalau kita lihat di gambar, apa? Masuk ya. Jadi dia adalah masuk. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Nomor 4. Berikut beberapa penerapan fisika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kincir yang berputar karena tertiup angin. 2. Permainan jungkat-jungkit. 3. Membuka baut dengan kunci Inggris. 4. Mendorong mobil yang mogok. Contoh penerapan torsi dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor. Oke, soal ini berkaitan dengan penerapan momen gaya atau torsi. Adapun beberapa penerapan momen gaya atau torsi dalam kehidupan sehari-hari adalah kincir yang berputar karena tertiup angin. Yang kedua, permainan jungkat-jungkit. Dan yang ketiga, membuka baut dengan kunci Inggris. Sebenarnya tidak hanya 3 ini, masih ada yang lain. Cuman kita sesuaikan dengan soal ini, hanya ada 3. Oke. Jadi, contoh yang keempat, mendorong mobil yang mogok, ini bisa kita kaitkan dengan konsep fisika yang mana? Bisa Newton, usaha energi nanti ya. Oke, jadi yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Ini jawabannya. Soal nomor 5. 2 bola dihubungkan dengan kawat. Masa kawat diabaikan, pun seperti gambar. Ini gambarnya, ada 2 bola. Yang kuning 1 kg, yang hijau 2 kg. Pertanyaannya, besar momen inersia pada pusat O adalah
Nah, soal ini berhubungan dengan momen inersia ya. Oke, kita terus dulu diketahuinya ada massa 1. Massa bola yang pertama yaitu M1, 1 kg. Massa bola yang kedua atau kita simbolkan dengan M2, 2 kg. R1 jarak antara bola 1 dengan sumbu rotasinya atau di sini pusat O-nya 10 cm kita ubah menjadi meter 0,1 meter. R2 20 cm kita ubah menjadi 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah momen inersia di titik atau di pusat O. Nah, jawaban ini dapat dijawab menggunakan momen inersia. Masih ingat rumus momen inersia? Inersia sama dengan jumlah perkalian antara massa dengan kuadrat dari jari-jarinya atau kuadrat dari jaraknya. Nah, kita hitung I di O. Karena di sini ada dua bola, maka berarti 2 kali M1 R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat. Kita substitusi nilainya. M1 1 kg, R1-nya 0,1 dikuadratin, tambah M2-nya 2 kg, R2-nya 0,2 dikuadratin. Oke, dapatkan hasil 1 kali 0,1 tambah 2 dikali 0,04, hasilnya 0,01 ditambah 0,08. Hingga didapatkan 0,09 kg meter kuadrat. Jadi, besar momen inersia pada pusat O adalah 0,09 kg meter kuadrat. Hingga jawaban yang benar adalah E. Pertanyaan nomor 6. Permainan jungkat-jungkit dimainkan oleh dua anak dan digambarkan sebagai berikut. Oke, jadi ini dua anak ya yang main di depan rumah. Anggaplah rumah mereka gitu kan. Oke, pertanyaannya, jika masa batang jungkat-jungkit diabaikan, maka letak anak perempuan agar terjadi keseimbangan adalah, oke, bisa. Jadi yang ditanya tuh, letak si anak perempuan itu berada di mana sih harusnya? Yaitu kita jawab dengan menggunakan keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar itu kan punya beberapa syaratnya. Ada syarat keseimbangan, syarat keseimbangan rotasi, dan syarat keseimbangan translasi. Nah, untuk ini kita gunakan syarat keseimbangan rotasi karena dia ada putaran kan di porosnya. Apa syarat keseimbangan rotasi? Nah, sigma tau atau jumlah torsinya harus sama dengan 0. Ya. Ini ada 2. Kan masanya ada 2 kan? Berarti jumlah torsi 1 dan torsi 2 itu harus sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan gambarnya. Kita analisis gaya apa saja sih yang bekerja pada benda ini. Oke, yang pertama, si anak laki-laki punya massa, sehingga dia punya gaya berat, yang kita simbolkan dengan W. Anggaplah di sini si anak pertama kita kasih simbolnya 1, jadi W1 untuk anak pertama. Nah, begitu juga dengan anak yang kedua. Dia punya gaya berat, yang kita simbolkan dengan W2. Nah, kita tentukan arahnya. Kita putar dari W1. Putar menuju penumpunya. Oke, setelah kita putar ternyata berlawanan jarum jam. Berlawanan tandanya positif. Paham ya? Kita lanjutkan dengan anak yang perempuan. Kita dengan cara yang sama kita putar menuju penumpunya. Oh, ternyata searah jarum jam. Kita kasih tanda negatif. Nah, dari arah ini kita dapat menghitungnya. Momen gayanya. Oke, momen gaya 1 dikali L1 0 dikurang W2 dikali L2-nya 0.
sama dengan 0. Nah, kita pindah ruas, nanti hasilnya sama dengan gini. B1 dikali L10 sama dengan B2 dikali L20. Gaya berat itu kan perkalian antara massa dan gravitasi. Jadi kita tinggal ubah nya menjadi M1 dikali G, B2 juga kita ubah jadi M2 dikali G. Nah, masing-masing ruas punya nilai G. Nilai G-nya kan sama karena dia berada di tempat yang sama, yaitu sama-sama anggaplah misalnya di gambar ini di bumi gitu ya. Di bumi yang sama gitu. Oke, jadi mereka masih berada di langit yang sama. Sama seperti kita ya. Ya, kamu yang di sana. Oke, jadi kita tinggal apa? Coret G-nya. Sehingga tersisa M1 dikali L10 sama dengan M2 dikali L2. Nah, kita masukkan M1-nya 30. L10-nya 80 cm. Sama dengan M2-nya itu 25. L2-nya anggaplah kita misalkan dengan X. 30 kali 80, 2400. 25 kali X, 25X. X sama dengan 2400 dibagi 25. 96 cm. Oke. Kenapa cm tidak diubah menjadi meter? Oke, boleh saja kalau mau diubah. Tapi kita sesuaikan dengan soal saja. Opsi soal. Mau dalam apa? Senti apa meter seperti itu. Oke, jadi apa? Jawabannya adalah apa? Anak perempuan itu 96 cm di kanan penumpunya. Jawabannya adalah si E. Oke, ada cara lain untuk mengerjakan soal ini. Caranya seperti apa? Let's pay attention. Oke, sabar. Seperti apa? Oke, ini smart solution ala-ala gitu. Oke, caranya perkalian di kiri itu harus sama dengan perkalian di kanan. Oke, kiri yang saya maksud adalah si anak laki-lakinya kan berada di kiri dan si anak perempuannya berada di kanan. Di sini kan ada dua nilai, 30 kg. Masa si anak dengan jaraknya ke penumpunya 80 cm. Kita kalikan. Nah, kita kalikan 30 dikali 80 itu harus sama dengan yang di kanan. 25, anggaplah yang tanda tanya itu kita simbolkan dengan X. Sesuai dengan yang sebelumnya kan. Jadi 30 kali 80 kan 2400. 25X, 25X. Sehingga dapatkan X-nya 96 cm. Sama kan? Nah, karena yang ditanya itu tanda tanyanya berada di sebelah kanan, ya udah jawabannya di kanan penumpu. Ya, sama saja ya. Jadi silakan pilih yang mana. Kalau saya pasti lebih milih yang kedua. Kalau ada yang gampang, kenapa pilih yang susah? Ya enggak? Oke. Finally, last question in this part guys. Oke, ini soal terakhir. Semangat, semangat. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton dari titik gantung yang berbeda dan menandai perpotongan dua garis sebagai titik berat kertas karton. 2. Menarik sepanjang titik-titik pada kertas karton. 3. Mengikatkan ujung-ujung benang pada jarum dan beban dengan menancapkan jarum pada kertas karton. 4. Menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. 5. Menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Pertanyaannya, urutan langkah yang benar untuk menentukan letak titik berat sebuah kertas karton yang tidak beraturan adalah... Untuk menjawab soal ini, kita perlu konsep titik berat. Langkah-langkah menentukan letak titik berat kertas karton yang tidak beraturan.
Yang pertama, mengikatkan ujung-ujung benang pada jarum dan beban dengan menancapkan jarum pada kertas karton. Langkah kedua, menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Langkah ketiga, menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Langkah keempat, menarik sepanjang titik-titik pada kertas karton. Langkah yang kelima, mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton dari titik gantung yang berbeda dan menandai perpotongan dua garis sebagai titik berat kertas karton. Jadi, urutan langkah yang benar menentukan letak titik berat kertas karton yang tidak beraturan adalah 3, 4, 5, 2, 1. Sekian penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mengutip suatu tulisan dari Kang Ihsan. Kemudahan dan kebaikan yang kita rasakan saat ini boleh jadi adalah bagian dari doa-doa dan kebaikan yang dulu pernah kita kenal. Pada akhirnya, meski perlu waktu, harus sabar dan menunggu, akan ada waktu di mana doa-doa kita dikabulkan. Sekali lagi, hal-hal terbaik tak selalu berarti cepat, tapi ia selalu datang tepat. Ada kalanya itu sesuai dengan bayangan kita, tapi ada kalanya ia juga berbeda. Yang kita inginkan mungkin baik, namun yang Allah pilihkan selalu jadi yang terbaik. Sepanjang apapun waktu yang kita perlukan, selama apapun kita menanti jawaban, semoga kita tak letih dari melangitkan harapan. Jika Allah berkenan, hal-hal terbaik pasti akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video.